Selamat pagi anak-anak kelas 5. Jumpa kembali dengan Teacher Emi. Pada hari ini hari Senin tanggal 16 November 2020. Kita belajar kembali. Dan pada hari ini kita masuk pada subtema yang ketiga, yaitu pembelajaran 1 dan 2 ya. Dimana pada pembelajaran 1 kita akan belajar bahasa Indonesia, yaitu mengidentifikasi bagian-bagian pantun. Lalu ada pelajaran IPA, yaitu cara menjaga organ kesehatan manusia. Selanjutnya pada pembelajaran 2 ada pelajaran bahasa Indonesia dan SBDP, di mana bahasa Indonesia kita akan membahas tentang cara membuat pantun berdasarkan gambar. Setelah itu pada pembelajaran SBDP, yaitu membuat gambar berdasarkan cerita. Satu persatu kita bahas. Yang pertama pada pembelajaran 1 ya. Pada pembelajaran 1 kita akan belajar bahasa Indonesia, yaitu pada halaman 71, mengidentifikasi bagian-bagian dari pantun ya. Nah, pada tabel identifikasi pantun terdapat pada halaman 72. Di situ ada bagian-bagian pantun yang terdiri dari jumlah baris, kemudian jumlah suku kata setiap barisnya, lalu ada jumlah kata dalam baris, kemudian baris sampiran, baris isi, sajak, jenis, dan amanat yang ada pada pantun. Jadi ada 8 bagian-bagian pantun yang akan kita identifikasi ya. Nah, di sini ada contoh pada halaman 71, contoh pantun. Ibu belanja di pasar murah, tak lupa membeli kangkung seikat, rajin makan sayur dan buah, jantung kuat, tubuh pun sehat. Nah, di sini kita identifikasi pantun ini ya. Yang pertama, jumlah baris. Ayo hitung semuanya, ada berapa jumlah baris pada pantun ini? 1, 2, 3, 4. Ada 4 baris jumlah pantun. Itu yang pertama kita identifikasi. Kemudian yang kedua, jumlah suku kata tiap barisnya. Coba hitung suku kata pada baris pertama. Ibu belanja di pasar murah. Ibu belanja di pasar murah. Ada 10 suku kata. 10 suku kata. Selanjutnya baris kedua ada 11 suku kata. Kemudian ketiga ada 9 suku kata. Selanjutnya baris keempat juga 9 suku kata. Itu pada identifikasi pantun yang kedua. Selanjutnya jumlah kata dalam baris. Coba hitung pada baris pertama ada berapa kata? Ada kata ibu belanja di pasar murah. Ada berapa? Ada 5 suku kata. Kemudian baris kedua ada 5 dan sampai ke 4 itu jumlah barisnya ada 5 kata ya. Kemudian baris sampiran. Baris sampiran itu terdapat baris keberapa kemarin? Ya, benar sekali ya. Pada baris 1 dan 2. Lalu baris yang merupakan isi itu merupakan baris ketiga dan 4. Selanjutnya kita identifikasi sajaknya. Sajaknya apa? Sajak pantun itu ciri-cirinya yaitu sajak AB. Di sini murah ada H ya, seikat berakhiran kata T. Kemudian baris ketiga buah berakhiran kata H juga. Dan yang terakhir sehat berakhiran kata huruf T ya, sorry. Jadi yang pertama huruf H, T, H, dan T. Jadi sajaknya AB ya. Selanjutnya jenis pantun. Jenisnya pantun apa ini? Katanya lihat di bagian isi. Rajin makan sayur dan buah, jantung kuat, tubuh pun sehat. Itu merupakan pantun nasihat. Benar sekali ya. Lalu yang terakhir kita identifikasi amanatnya atau pesan yang ada dalam pantun itu. Jadi maksud dari pantun ini, kita dianjurkan untuk makan sayur dan buah karena baik untuk kesehatan jantung dan tubuh kita. Itu cara mengidentifikasi pantun ya. Nah, itu saja untuk pelajaran bahasa Indonesia pada pembelajaran 1. Selanjutnya pelajaran IPA-nya, cara menjaga organ kesehatan manusia. Sudah teacher jelaskan di pembelajaran IPA ya, di mata pelajaran IPA. Pada halaman 70 ada beberapa cara menjaga kesehatan organ peredaran darah pada kita.
Yang pertama lihat ya, beristirahat yang cukup ya. Mulai tidurnya pukul 9, jangan terlalu larut malam ya, sehingga detak jantung kita itu menjadi teratur kalau kita tidurnya teratur dan cukup ya. Lalu yang kedua itu ngapain ya? Ada gambar apa itu? Berolahraga secara teratur. Karena kalau kita rajin olahraga, peredaran darah kita akan menjadi lancar. Misalnya olahraga kecil saja, lari pagi, sepeda, ya senam mungkin. Nah, selanjutnya yang ketiga, membiasakan mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang dan rendah lemak ya. Lemak. Kemudian terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang berlemak dapat mengakibatkan tersumbatnya pembuluh darah kalau tubuh kita terlalu gemuk ya. Selanjutnya yang keempat, melakukan rekreasi. Rekreasi tidak harus mahal dan pergi ke tempat wisata, tidak ya. Cukup dengan membaca buku, kemudian bermain bersama adiknya atau kakaknya, ataupun bersantai di rumah bersama keluarga, menonton televisi. Itu contoh sederhana dari rekreasi. Jadi fresh kitanya ya. Nah, itu saja untuk pelajaran IPA pada pembelajaran 1. Selanjutnya kita belajar pada pembelajaran 2, masih bahasa Indonesia berkaitan dengan pantun. Itu pada halaman 77 ya. Di situ ada langkah-langkah membuat pantun berdasarkan gambar. Yang pertama, cermatilah gambar sebaik mungkin. Kemudian yang kedua, tentukan tema gambar itu tentang apa. Lalu kita buat pantun sesuai dengan tema. Selanjutnya, buatlah isi pantun terlebih dahulu. Buatlah pantun yang berisi amanat yang ada pesannya ya. Kemudian sampirannya mengikuti sajak pada bagian isi. Bacalah sekali lagi pantun yang kamu buat. Pantun akan lebih enak dibaca apabila jumlah suku kata antar baris tidak terlalu banyak dan tidak jauh beda. Lihat pada gambar 77 itu ada gambar ya. Situ ada gambar, setelah diamati gambar lalu dibuat pantun. Jadi pantunnya seperti ini berdasarkan gambar itu ya. Air putih di dalam tempayan, jika dibiarkan akan menguap. Kerja bakti, pekerjaan jadi ringan, kelas menjadi bersih dalam sekejap. Nah, mereka lagi melaksanakan kerja bakti ya. Boleh juga dengan menggunakan pantun yang ini juga. Memang enak. Es biji selasi boleh diminum setelah makan. Bekerja sama tanpa pilih kasih, itulah wujud dari persatuan. Ya, itu cara membuat pantun berdasarkan gambar. Kita amati dulu gambarnya tentang apa. Oke. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah SBDP, itu pada halaman 75 ya. Nah, di sini ada cerita bergambar ya. Tony suka membaca cergam. Cergam adalah kependekan atau akronim dari cerita bergambar. Artinya pada cerita ditulis diperjelas dengan gambar atau ilustrasi pelengkapnya ya. Nah, ada pun langkah-langkah atau bagian untuk membuat gambar cerita pada cergam ada pada 75 ya. Yang pertama, tentukan dulu isi gambarnya. Kemudian yang kedua, mempelajari isi cerita. Lalu mempelajari karakter tokoh yang ada dalam cerita ya, baik tokoh utama maupun tokoh pembantunya. Lalu menentukan garis besar alur cerita. Dan terakhir membuat beberapa gambar sesuai alur cerita. Jadi kita buat cerita dulu ya, baru kita gambar sesuai dengan tokoh cerita itu. Nah, contohnya halaman 76. Perhatikan contohnya ya. Ketika sedang berjalan-jalan di padang rumput, belalang melihat rombongan semut berjalan beriringan. Belalang pun menyapa mereka, "Hai semut-semut, apa yang kalian bawa?" "Kami membawa makanan untuk persediaan musim dingin," jawab semut. "Kamu juga sebaiknya segera mengumpulkan makanan agar tidak kelaparan." Belalang tertawa, "Ah, nanti saja, musim dingin kan masih lama, aku masih punya banyak waktu." "Lalu apa yang akan kamu lakukan?" Semut itu bertanya keheranan. "Aku akan membuat lagu sambil bermain musik. Musim semi yang indah ini sungguh sayang untuk dilewatkan," sahut belalang. Nah ya, dari cerita itu dibuatlah gambar. Sini katanya tadi semut-semut sedang bekerja sama mengangkut makanan ya untuk persediaan pada musim dingin nanti. Lihat gambarnya, semut-semutnya sedang membawa makanan. Tokohnya ada
belalang juga. Jadi kita gambar belalang ya di sebuah hutan. Jadi gambarnya seperti banyak-banyak hutan, ada bebatuan. Jadi begitu cara membuat gambar berdasarkan cerita untuk pada pelajaran SPDP hari ini. Jadi tentang cergam, cerita bergambar ya. Nah, untuk SPDP-nya selesai sampai di sini, dan pembelajaran 1, 2 pada subtema 3 ini cukup sampai di sini. Terima kasih, selamat belajar.